Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wartono dari Teknik Informatika. Sini saya akan membahas matkul teori bahasa dan automata. Sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit contoh soal yang saya ketahui beserta tahapan-tahapan cara pengerjaannya. Saya di sini mengambil contoh tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugasnya buatlah deterministik DFA yang ekuivalen dengan non DFA. Ini contoh soalnya. Di sini ada jawaban akhirnya. Ini adalah jawaban finalnya. Contohnya sudah saya ketik. Ini tahapannya, mari kita bahas singkat saja. Untuk membuat DFA yang ekuivalen dengan non DFA atau NFA yang diberikan, kita akan menggunakan metode subconstruction. Ini dari yang contoh soal tadi nih, PQRS, state-nya PQRS. Nah, ini adalah inputnya 0 dan 1, ini 0 dan 1. Initial state atau startnya itu ya S, atau di sini startnya di P, ya kebetulan di P, dan finishnya QS. Langsung aja. Langkah pertama, kita harus menentukan state awal DFA. State awal DFA adalah himpunan yang hanya berisi state awal NFA, state awal DFA, yaitu P. Langkah 2, bangun transisi DFA baru secara interaktif. Pertama-tama kita akan membuat tabel transisi untuk DFA. Setiap kali kita menemukan himpunan state baru yang belum diproses, kita akan menambahkan ke daftar state yang perlu diproses. Nah, ini adalah state pertama, kita masukin dulu satu baris. Ini kita ambil dari contoh soal tadi, yaitu P-nya itu startnya di P, delta P0 sama dengan PS, delta P1 sama dengan Q. Finalnya tidak. Ini adalah untuk penjelasan baris pertama. Jadi transisi P dengan input 0 adalah ke state himpunan QS. State P dengan input 1 yaitu delta P1 sama dengan Q. Jadi transisi dari P dengan input 1 adalah ke state himpunan Q. Selanjutnya langkah 3, proses state himpunan baru yang dihasilkan sehingga kita memiliki state himpunan baru yaitu Q, S, dan Q. Mari kita proses mereka. Proses state QS, input pertama, input 0-nya delta Q0, delta S0 sama dengan R. Untuk input 0 yaitu di sini bisa kita lihat delta Q, 0, delta S, 0 sama dengan R. Ini tuh kosong ya, jadi sama dengan R aja. Input satunya delta Q, 1, delta S, 1 sama dengan QR. P-nya sama dengan berarti PQR. Untuk proses state Q-nya yaitu input 0-nya delta Q dan 0 sama dengan R, input 1 delta Q sama dengan 1 sama dengan QR. Ini adalah
tabel transisi terbarunya. Yang tadi pertama kita baru ngisi satu baris, P key S, key sama dengan state finalnya tidak ya. Itu ini yang state terbarunya, key S, input dan nolnya R, input satunya P key R. State finalnya ya, mengandung key dan S. Selanjutnya key, inputan nolnya R, inputan satunya key R. Karena mengandung key, jadi state akhirnya ya. Selanjutnya keempat, lanjutkan proses hingga tidak ada state himpunan baru. Kita memiliki state himpunan baru yaitu R, P key R, dan key R. R, P key R, dan key R. Masih sama kayak seperti tadi. Langkah-langkahnya input 0 delta R sama 0 S, inputan satunya delta R, 1 sama 0 P. Langsung aja, di sini ada tabel terbarunya, itu ada ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang terbarunya ada R, state defa-nya R, inputan nolnya S, inputan satunya P. Untuk set finalnya itu tidak ya, tidak. Selanjutnya ada P key R, key RS, P key R. Finalnya set akhirnya itu ya. Selanjutnya ada key R, RS, P key R. Setnya ya. Langkah kelimanya itu identifikasi state himpunan baru yang tersisa. Ini adalah state himpunan yang terakhir, yaitu start, inputan nolnya delta S, 0 sama dengan kosong ya. Inputan 1 delta S, 1 sama dengan P. Ini adalah proses state key RS, inputan nolnya, inputan satunya seperti ini. Proses state yang RS itu inputan nolnya ini, inputan satunya ini. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu yang pertama kita tandain sama-sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Itu ini step awalnya, step V, Q, S, Q, R, P, Q, R. Jadi ini adalah hasil akhir seperti ini. Tadi yang terbaru ya bagian sini, step awalnya S, inputan nolnya kosong, inputan satunya P. Hasil akhirnya ya mengandung S. Untuk yang QRS, inputan nolnya R, S, inputan satunya PQR. Untuk step finalnya ya. Selanjutnya step awalnya RS, input nolnya S, input satunya P. Di sini ya juga, kecuali yang ini kalau emang seperti ini emang pasti step akhirnya pasti tidak ya. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, buatlah diagram transisi pada gambar kertas untuk tata bahasa reguler berikut. Ini adalah contoh soal yang diberikan dari dosen saya. Selanjutnya kita jabarkan tahapan-tahapan pengerjaannya.
Ini adalah rumus dari sini, kita ambil dari sini, kita jabarkan seperti ini. Oke, kita mulai aja, yaitu S itu start simbol, yaitu startnya dari S, AS dari S, kita bisa menghasilkan A diikuti oleh S. Bagi ini menunjukkan bahwa string bisa dimulai dengan satu atau lebih A. Contohnya seperti itu. Begitu ini S, start S, lanjut ke B. B dari S kita bisa menghasilkan B diikuti oleh B besar. Begitu kan yang ini sama ya, seperti kayak yang ini. B dari S kita bisa langsung menghasilkan B. Di sini ada contoh-contohnya. Contoh pertama, B untuk menghasilkan C sama dengan kita bisa mencapai simpul B. Kita harus menghasilkan C diikuti oleh C. Ini berarti setelah B dari S ke B, B kecil sama dengan B besar, pasti akan ada C. Nomor 3, C anak panah AS atau C menuju AS. C membawa A ke S. Selanjutnya kita membuat NFA dari regular grammar. Untuk mengkonversi regular grammar ke NFA, kita bisa menggunakan pendekatan berikut. 1. Setiap non terminal menjadi state. Kedua, state S B sama C. Ketiga, penambahan set akhir baru. Keempat, karena ada produksi S menuju B, yang berarti B adalah string yang diterima dari dan harus berakhir. Kita akan membuat state akhir implisit atau state akhir eksplisit. Mari kita sebut set akhir sebagai F. Yang kelima itu transisi berdasarkan aturan. S membawa A ke S dari state S dengan inputan A pergi ke S. S membawa B ke B dari state S dengan inputan B pergi ke S. Dari S juga membawa membawa B dari state S dengan inputan B pergi ke state akhir atau state F. Selanjutnya B membawa C ke state C dari state B dengan input C pergi ke state C. Dari state C membawa A ke state S. Diagram transisi MFA-nya karena saya tidak. Ini adalah visualisasi gambaran atau gambaran. State 0 atau yaitu membawa B ke state 1. Dari state 1 membawa C ke state 2. Dari state 1 juga balik lagi membawa A ke state 0. Selanjutnya dari step 2 membawa A ke step 0 juga. Dari step 2 menuju step 0 lagi. Nah, dari step 0 atau step pertama ini dari membawa B ke step final, step akhir. Kurang lebih seperti itu. Maaf kalau kurang jelas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.